berbagai upaya penelitian maupun pengembangan dalam rangka implementasinya di Indonesia itu sudah sejauh apa. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak diberikan kesempatan. Biasanya saya berbicara ini lebih banyak ke mahasiswa saya ya baik S1, S2 maupun S3, tapi ini diberikan ruang yang lebih luas, yang lebih lebar ke masyarakat Indonesia, utamanya di bidang BK Teknik Kelautan ini. Karena kalau saya lihat beberapa yang datang itu sepertinya ada senior-senior kita juga di bidang kelautan dan juga banyak yang concern atau peneliti di bidang energi laut, Bapak Ibu. Pada waktu kurang lebih yang diberikan sekitar 50 menit ini sampai 1 jam ya, saya akan membagi materi presentasi saya menjadi beberapa poin ini begitu Bapak Ibu. Dengan judul tersebut, saya akan membagi menjadi beberapa poin pembahasan. Yang pertama mengenal energi laut dulu Bapak Ibu. Memang beberapa audiens kita yang hadir pada siang hari ini sudah expert ya, sudah cukup familiar, tapi mungkin nanti ada juga beberapa adik-adik mahasiswa atau teman-teman mahasiswa yang hadir. Saya akan mulai masuk dari hal yang paling dasar Bapak Ibu, dari hal yang basic, apa sih energi laut itu, baru nanti di bagian yang kedua saya akan menyampaikan yang spesifik tentang pembangkit listrik tenaga arus laut gitu. Bagaimana perkembangannya di dunia dan tentunya nanti akan kita arahkan ke Indonesia. Di bagian yang ketiga Bapak Ibu, kebijakan tentang energi baru terbarukan ini sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah kita ya, direncanakan dengan baik oleh pemerintah kita, dan energi laut ada di dalamnya Bapak. Nanti saya tunjukkan. Sehingga di bagian terakhir mengenai upaya implementasi ini, ada beberapa proyek komersial itu yang sudah mulai di running di Indonesia, dan ada beberapa yang sudah masuk project, dan juga beberapa riset dasar pun tetap kita perlukan Bapak Ibu. Sampai kita harus bersama-sama lah mengkawal pembangkit listrik tenaga arus laut ini supaya terimplementasi dengan baik di Indonesia begitu. Jadi pertama Bapak Ibu izin kami atau saya mereview ya terkait apa sih energi laut itu. Jadi di dunia Bapak Ibu itu ada yang disebut IEA atau International Energy Agency, itu lembaga energi di dunia. Di bawahnya itu ada Ocean Energy System Bapak Ibu yang berfokus pada energi laut. Energi laut sendiri, kalau saya berpacu pada Ocean Energy System itu, didefinisikan bahwa energi terbarukan, ya, renewable energy, yang bersumber dari laut, utamanya dari badan air laut, Bapak. Dari kolom badan air lautnya itu, gitu. Yang bisa bersumber dari pasang surut, terus tidal atau ocean current, nah ini arus laut, kemudian ada gelombang laut gitu, salinity gradient, ini perbedaan salinitas, dan thermal gradient atau otek, lebih dikenal dengan otek ya, ini perbedaan temperatur dari permukaan laut dan di laut dalam. Di laut dalam itu temperaturnya bisa sampai 4 derajat Bapak Ibu. Jadi kalau di atas itu 25 derajat, di bawah 4 derajat, dengan 20 derajat itu kita bisa membuat satu siklus termal gitu. Nah, semua jenis energi laut ini Bapak Ibu, itu kami teliti di ITS, banyak tim riset atau mahasiswa kami yang meneliti topik-topik ini. Kadang-kadang yang masih menjadi debatable mengenai definisi ini, kadang-kadang ada yang menyebutnya sebagai marine renewable energy gitu, atau ocean renewable energy. Kenapa? Karena ada sumber renewable lain yang mungkin letaknya di laut seperti submarine geothermal gitu ya, terus marine biomass dan offshore wind turbine ya, itu memang kan lokasinya terletaknya di laut. Tapi kalau kita lihat dari definisi yang disampaikan oleh OES, ini tuh tidak masuk ke dalam klasifikasi energi laut karena dia tidak terkandung pada badan air laut tersebut gitu. Tapi beberapa sumber masih menganggapnya sebagai marine renewable energy gitu, secara lebih luas ya menangkapnya ya. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak Ibu, yang dimaksud pembangkit listrik tenaga arus laut itu nanti
kebanyakan yang akan kita bahas yang bagian ini Bapak Ibu. Baik itu dia tidal rise and fall, dia lebih memanfaatkan gaya atau energi potensial. Jadi kita membangun dam di tengah-tengahnya, yang satu itu adalah teluk, yang satunya adalah laut lepas gitu. Atau bahkan kita pakai yang tidal atau ocean currents, yang memang yang dimanfaatkan itu adalah energi kinetiknya gitu, hydrokinetik energinya. Nah, ini skop yang akan kita bahas. Di bidang kelautan, Bapak Ibu semua kan pasti familiar ya, banyak jenis arus tergantung sudut pandang dan klasifikasinya. Ada arus yang dibangkitkan oleh angin, letaknya ada di permukaan. Ada arus yang memang karena pengaruh temperatur termohailin gitu ya, bergerak di sepanjang atau di seluruh permukaan laut. Itu ada siklus yang sangat kuat, apalagi di Indonesia itu ada yang disebut Arlindo, arus yang cukup kuat dan lintasannya ada di Indonesia. Macam-macamnya banyak lah. Tapi biasanya kalau kita ngomong energi laut, khususnya pembangkit listrik tenaga arus laut, itu yang banyak dimanfaatkan itu adalah yang dibangkitkan oleh pasang surut Bapak Ibu. Jadi tidal stream, yang dimana gaya pembangkitnya itu adalah gaya pasang surut. Di mana gaya pasang surut itu kalau di oceanografi, kalau kita belajar itu kan dia memanfaatkan gaya gravitasi antara tiga benda yang ada di bumi ini, di angkasa maksud saya ya. Ada bulan, terus bumi tempat kita tinggal, dan juga matahari. Bumi kita berputar, berotasi, dan bumi kita juga berevolusi terhadap matahari. Nah, interaksi antara tiga gaya gravitasi ini ternyata mempengaruhi dari profil permukaan air yang ada di bumi ini, Bapak Ibu. Jadi ada kalanya di waktu-waktu posisi tertentu, kayak misalkan ini posisi sejajar kayak gini, permukaan air yang ada di bumi ini dia tidak elit mengikuti permukaan bumi, tapi ada kalanya dia tertarik di posisi-posisi tertentu. Sehingga apabila bisa dibayangkan ya, misalkan apabila ada penampang yang luas, katakanlah selat di selat itu ada penampang yang luas, atasnya katakanlah Laut Jawa, di bawahnya itu Samudra Hindia, katakanlah kalau ada perbedaan luas penampang, terus dia dipaksa melewati selat yang sempit, katakanlah Selat Larantungka gitu, mau nggak mau kecepatan air ini akan berlipat ganda Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu nanti potensinya biasanya untuk pembangkit listrik tenaga arus laut ini adanya di selat-selat. Dan kebetulan di Indonesia kita punya banyak selat Bapak Ibu, terutama di daerah NTT, NTB, Bali dan sekitarnya itu. Nah, kemudian bagaimana statusnya di dunia begitu? Kalau kita ngomong oil and gas, migas kan sudah banyak diterapkan gitu ya. Bagaimana statusnya energi laut di dunia? Ini kalau saya ambil dari reportnya IRENA tahun 2023, di dunia itu Bapak Ibu energi laut itu sudah terimplementasi begitu. Ini mappingnya. Yang paling besar porsinya itu ada OTEC ya, potensinya ini ya. Kemudian ada yang kedua wave energi, yang ketiga salinity gradient, dan tidal stream itu potensinya 1.200 terawatt hour energinya begitu. Kalau dari potensi sebesar ini, lalu bagaimana porsi untuk implementasinya? Nah, ini saya ambilkan dari report yang sama Bapak Ibu. Ternyata kalau kita lihat porsinya ya, tidal barrage atau yang menggunakan energi pasang surut itu sekarang yang paling besar Bapak Ibu. Jadi ini yang sudah matang konsepnya, yang sudah komersial. Karena prinsip kerjanya itu tidak jauh-jauh dari PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air gitu, karena kan dia membuat semacam bendungan atau dam gitu. Yang sudah teraplikasi dan terpasang di dunia itu ada 521 MW. Di mana saja dan teknologinya seperti apa nanti akan saya sampaikan di bagian yang kedua gitu. Kemudian di sini ada porsi yang other ini Bapak Ibu ya. Yang other ini berarti berbagai jenis energi laut yang lain seperti gelombang, OTEC, salinity gradient, dan tidal stream. Yang kedua, yang paling besar itu adalah tidal stream atau arus laut kalau bahasa Indonesianya. Itu sebesar 10 MW.
yang mana ini sudah terinstall di laut dan masih beroperasi hingga hari ini. Jadi sebagian besar kalau kita bandingkan yang sudah terimplementasi itu, yang sudah masuk ke laut dan menghasilkan listrik itu adalah PLT arus laut. Sehingga apabila dilihat dari dokumen yang lain ya, dari JRC ini adalah lembaga independen yang menilai berbagai perkembangan teknologi energi laut. Kalau kita lihat dari teknologi readiness levelnya, itu yang sudah cukup matang dibandingkan dengan energi laut lainnya, itu adalah tidal energy ini atau PLT arus laut ini, Bapak Ibu. Range-nya itu antara 6, 7, 8, sampai 9. Ini cara bacanya kan, kalau TRL-nya semakin tinggi, maka teknologi itu semakin matang dan sudah pernah diuji coba lapangan dan siap untuk diimplementasikan masuk skala komersial gitu. Sedangkan selanjutnya ada wave energy yang berkembang ya, menyusul setelah itu adalah OTEC. OTEC ini sebenarnya sudah cukup lama dikembangkan Bapak Ibu, tapi hingga saat ini belum berkembang pesat karena biaya yang dikeluarkan harus cukup banyak, sedangkan energi yang diharus itu kecil, sehingga kalau kita ngomong OTEC itu biasanya diarahkan ke multipurpose ya, jadi banyak manfaatnya, tidak hanya listrik, tapi bisa untuk hal-hal yang lain. Yang terakhir baru salinity gradient, meskipun ini lambat terakhir ya, tapi kami di ITS juga berusaha mengembangkan teknologi ini. Gitu Bapak Ibu. Nah, untuk range 6, 7, 8, dan 9, teknologinya seperti apa, nanti kita akan bedah lebih lanjut pada bagian berikutnya. Yang kedua, mengenai status pengembangan teknologi arus laut, Bapak Ibu. Jadi di sini saya coba akan mengupas berbagai teknologi tadi yang dinilai manakah teknologi 6, manakah teknologi 7, 8, atau 9 gitu ya, secara lebih detail. Nah, ini adalah mappingnya Bapak Ibu. Ini saya tidak bikin sendiri, tapi saya ambilkan dari report-report yang memang dapat dipercaya ya di tahun 2020 dan 2002, dikeluarkan oleh Ocean Energy Outlook-nya IRENA sama JRC. Yang sudah komersial itu adalah tidal barrage ini, TRL-nya 9. Kemudian menyusul tipe-tipe yang memanfaatkan turbin horizontal, karena turbin ini banyak terinspirasi dari turbin angin. Turbin angin kan banyak berkembang dan ini diadopsi juga ke turbin arus laut. Dan tipe horizontal ini biasanya memiliki efisiensi yang lebih tinggi. Kemudian yang cukup unik itu adalah ini tidal kite gitu ya. Dia pakai konsep layang-layang, Bapak Ibu, nanti mungkin detailnya setelah slide ini ya. Kemudian ada yang memanfaatkan efek venturi, jadi ada lubang di dalamnya untuk mempercepat arusnya sehingga harapannya efisiensinya semakin lebih baik. Atau mungkin tipe yang ini Bapak Ibu, vertical axis turbine ini ya, masuk ke TRL 7. Ini itu turbin yang saya lihat banyak dikembangkan di Indonesia karena dia bisa bekerja dari segala arah tanpa harus mengubah mekanisme pitching maupun yawingnya gitu. Yang terakhir, yang masih rendah itu adalah oscillating hydrofoil. Nah, mungkin sebelum saya masuk satu persatu untuk menunjukkan setiap teknologinya ini dikembangkan di mana dan status proyeknya sampai seberapa, mungkin kita bisa saksikan sebentar Bapak Ibu tentang video ini. Suaranya apakah sudah masuk ya, Putih ya? Masuk, Pak. Baik. The world's tides are created by the gravitational pull of the moon and sun and the Earth's rotation. Cutting-edge technologies pioneered in Europe can harness the energy of the tides. These machines produce electricity from the movement of water continuously flowing in and out, called a tidal stream. Tidal turbines can be fixed to the seabed or float near the surface with moorings attached to the sea floor. The most common type of tidal stream technology is the horizontal axis turbine. The rotors are turned by the tidal stream, much like a wind turbine's blades.
As water is over 800 times denser than air, tidal devices use smaller blades and need less space than their wind counterparts to produce the same amount of energy. Other designs include the vertical axis turbine and the tidal kite. Vertical axis turbines work like horizontal axis turbines, except the blades turn around a vertical rotor. Tidal kites are tethered to the seabed and fly underwater with a turbine attached under the wing. Thanks to the constant cycle of tides, tidal energy production can be predicted hundreds of years in advance, and it isn't affected by the weather. This makes tidal energy an essential part of reaching the goal of a 100% renewables powered Europe. Combining it with other renewables will help balance out our electricity system and make sure the lights never go out. Tidal energy production is expected to grow massively in the next few years as more and more large-scale projects connect to the electricity grid and power homes and businesses around Europe and the world. Oke, baik. Kalau kita lihat di sini ya Bapak Ibu ya, tadi dia menjelaskan apa yang sudah saya jelaskan sebenarnya, beberapa hal diulang, tapi kalau bisa kita lihat seperti ini Bapak Ibu. Nanti kalau diterapkan di laut itu ada beberapa opsi, ada yang dia bisa fix di bawah ya, di fix menggunakan fix structure, ada di bawah gitu. Ada juga yang dia itu konsepnya terapung, floating seperti yang ini. Atau mungkin itu submerged dan bisa bergerak mengikuti angka 8 seperti tidal kite ini Bapak Ibu. Tapi pada prinsipnya adalah yang dimanfaatkan itu adalah energi kinetik dari sejumlah massa air laut yang bergerak itu. Jadi yang dimanfaatkan itu adalah kecepatan arusnya, yang dimana nanti dari kecepatan arus itu akan ditangkap oleh komponen yang disebut sebagai turbin, entah itu turbinnya vertikal maupun horizontal gitu Bapak Ibu. Jadi dari turbin ini energi kinetik itu akan dirubah menjadi energi mekanik berupa putaran ya. Nanti dia menghasilkan torsi maupun RPM, dan di dalamnya nanti akan dikoppel dengan shaft, gearbox, dan generator ujungnya untuk menaikkan RPM-nya. Karena yang membedakan dengan turbin angin adalah di sini densitasnya lebih besar Bapak Ibu. Kalau di angin kan hanya 1,2, di air itu kan bisa sampai 800, 900 sampai 1000 ya, kalau dilakukan 1021. Nah, sehingga rapat daya dan rapat energinya ini di arus itu jauh lebih besar daripada di angin. Kalau di arus laut itu kita ngomong kecepatan 2-3 meter per second itu sudah cukup kencang Bapak Ibu, karena memang densitas air itu tadi 1000 kali dari densitas udara ya. Sehingga torsi yang dihasilkan, RPM yang dihasilkan pun juga, kalau RPM mungkin lebih pelan, tapi kalau torsi itu jauh lebih besar. Sehingga challenge-nya itu nanti ketika kita membuat ini, untuk saat ini kan diameter yang paling besar itu hanya mampu menghasilkan sampai 2 megawatt ya. Beda kayak turbin angin yang diameternya itu hingga ratusan, puluhan sampai 100 lebih meter ya diameternya. Kalau di arus ini tidak sampai ke sana. Karena memang kita punya problem untuk saat ini, belum ada material atau konstruksi yang cukup kuat untuk menahan torsi yang sangat besar itu Bapak Ibu. Nah, kemudian dari video tadi Bapak Ibu coba, dan dari klasifikasi yang mapping secara general tadi, coba kita bedah satu persatu ya Bapak Ibu ya. Pertama itu adalah tidal barrage. Tidal barrage ini Bapak Ibu itu sudah sangat matang, sudah beroperasi lama, dan ada 2 lokasi yang sudah menerapkan ini. Yang pertama itu adalah di South Korea ya, di Siwalik begitu. Yang kedua itu adalah di Prancis, di Laras begitu. Nah, teknologi ini sebenarnya awalnya itu dia memanfaatkan pasang surut. Jadi perubahan tinggi muka air laut ketika kondisi pasang dan ketika kondisi surut. Jadi ini katakanlah Siwalik ya, estuari atau di Muara juga bisa sebenarnya Bapak Ibu. Itu kalau kita zoom, dia akan membangun bendungan yang di bawahnya ini akan dipasang unit-unit pembangkit.
Jadi mirip kayak PLTA ini sebenarnya. Kalau Bapak Ibu dari PLN atau Indonesia Power ini sudah sangat familiar. Cuman yang beda adalah di sini dia bekerja dua arah Bapak Ibu. Jadi kalau ini kita lihat dari potongan tengahnya, sisi kiri ini katakanlah sungai, sisi kanan ini adalah lake atau muara ya, atau cekungan, bentuk cekungan seperti itu. Maka ketika kondisi pasang atau rise ya, atau flow-nya itu naik, kondisi air laut pasang, maka kita akan bisa buka governor atau slice untuk kecepatan air di sini ya, kita buka, maka air itu akan mengalir dari sisi kiri ke sisi kanan gitu. Tapi ketika kondisi laut itu surut, ebb atau fall, maka permukaan di sisi laut ini kan lebih rendah daripada di lake-nya, maka dengan sebaliknya nanti kita akan buka penutup airnya di sini ya, governornya di sini kita buka, maka air itu akan mengalir ke arah sebaliknya. Dengan mengontrol ini, maka kita bisa mengenerate energi listrik yang awalnya dari energi potensial ini menjadi energi kinetik, dan dari energi kinetik ini akan dikonversi menjadi energi mekanik, kemudian ke elektrik dan sebagainya. Ini sudah cukup lama diterapkan. Di sana ada 10 unit turbin, jadi di sini itu tidak satu unit besar gitu ya, tapi ada 10 unit turbin dengan masing-masing kapasitasnya itu adalah 25 MW begitu. Jadi kecil-kecil tapi ada banyak. Jadi total kapasitasnya itu adalah 25 MW. Dan dia turbinnya ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, diameternya itu hanya 7,5 meter. Karena densitas dan torsi yang dihasilkan itu sangat besar, sehingga untuk saat ini tuh belum ada yang dimensinya sampai puluhan meter, itu belum ada Bapak Ibu. Dan dari satu kompleks atau satu unit keseluruhan unit pembangkit ini, dia bisa menghasilkan energi hingga 542 annual energy production-nya itu 542 gigawatt hour gitu. Tentu saja nanti energi yang dibangkitkan itu tidak bisa kontinu ya, dia akan mengikuti pola pasang surut yang ada di sana. Mungkin ada kalanya nanti ketika arusnya ganti arah itu ada kondisi-kondisi arus mati yang dimana dia itu tidak bisa membangkitkan listrik begitu. Dan jika dibandingkan dengan teknologi energi arus laut yang lain, capex dan opex-nya itu di sini yang sudah cukup rendah. Ini project cost-nya waktu di running dulu di awal, dan dia LCOE-nya, levelized cost of energinya itu 0,02 USD per kWh. Yang kedua, ini ada di Larance di Prancis. Kalau di sini dia memanfaatkan teluk. Kalau di Prancis ini di muara sungai yang cukup besar, dan muara sungai itu masih terpengaruh oleh pasut. Jadi ketika pasut itu pasangnya itu masuk sampai ke hulu sungainya, sehingga di sini bisa dibangun bendungan yang bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga arus laut ini gitu. Di sini kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau prinsip kerjanya sama ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ada bridge, ada slice gate untuk mengatur dari mana arah datangnya arus itu, kapan dibuka, dan ada turbin, generator, dan sebagainya. Kalau di sini Bapak Ibu, itu sebenarnya kalau kita lihat kapasitasnya itu kurang lebih sama, cuman dia lebih memilih jumlah turbin yang lebih banyak. Jadi ada 24 unit yang diletakkan di bawah pile atau dam ini ya, di bawah dam atau bridge ini ada 24 unit dengan kapasitas masing-masing 10 MW, dan diameternya itu adalah 5 meter gitu. Kenapa kok ada perbedaan Bapak Ibu, ada yang 7,5 meter, ada yang 5,3 begitu ya. Biasanya itu disesuaikan dengan potensi yang ada di lokasi. Karena setiap potensi atau setiap daerah itu biasanya akan bisa mengenerate arus dengan kecepatan yang berbeda. Pertama kalau pasut ya perbedaan tinggi yang berbeda ya, 5-6 meter katakanlah. Terus habis itu
dikonversi menjadi kecepatan arus itu arusnya berbeda, sehingga desain turbin yang harus diterapkan, berapakah diameternya, itu juga akan berbeda begitu. Tapi karena dia punya bentang sungai yang cukup lebar, akhirnya dia bisa memasang unit yang lebih banyak. Meskipun diameternya kecil-kecil, tapi unitnya dia lebih banyak, ada 24 unit turbinnya gitu. Kemudian dua teknologi ini Bapak Ibu itu lebih banyak memanfaatkan pasut, sedangkan kalau ini yang murni energi kinetik dari arus laut Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat TRL yang paling tinggi itu yang memanfaatkan horizontal axis turbine, karena teknologi ini banyak mengadopsi dari turbin angin ya. Dulu waktu awal-awal dikembangkan, para peneliti di dunia itu berasumsi atau berhipotesa bahwa yang tipenya fix itu akan lebih efisien gitu. Makanya yang sebelah kiri ini dulu awal kali dikembangkan di tahun 2010. Kemudian akhir-akhir ini para peneliti dan pengembang itu mulai berpikiran kalau fix itu kan biasanya kalau kita di teknik kelautan itu kan kalau fix platform untuk oil and gas biasanya digunakan di laut-laut yang kedalamannya tidak dalam gitu ya, di laut dangkal gitu. Tapi kalau di sini setelah saya baca reportnya, ini dikatakan sebagai first generation, yang ini second generation. Karena meskipun nanti di selat-selat itu kedalamannya tidak seberapa dalam ya Bu Ibu ya. Misalkan di Larantuka itu hanya 30 sampai 40 meter gitu kedalamannya. Itu tetap direkomendasikan menggunakan floating structure seperti ini. Kenapa? Karena ini ada hubungannya dengan ini Bapak Ibu, operasionalnya. Jadi ketika kita buat dia itu floating, itu akan menjadi sangat berbeda ketika kita buat sebagai fix. Misalkan pertama ketika kita buat fix, maka seluruh komponennya itu akan tercelup di dalam air, sehingga kita akan membutuhkan mekanisme sealing system yang baik untuk menghindari kebocorannya. Karena kan kalau ini kita lihat ini adalah blade dari turbinnya, ini hubnya ya. Nanti generator, gearbox, kontrol sistem itu kan ada diletakkan di sini. Nah, semua komponen itu akan terletak di sini Bapak Ibu. Sehingga komponen-komponen ini harus benar-benar kedap terhadap air, dan kalau mau maintenance itu harus diangkat dari air baru dibawa ke darat untuk dilakukan maintenance. Sedangkan kalau kita buat dia floating gitu seperti ini dia bisa digerakkan Bapak Ibu, sayapnya ini ketika beroperasi maka sayap ini akan diturunkan ke bawah gitu sehingga dia bisa mengenerate listrik. Tapi ketika tidak beroperasi atau kita butuh maintenance, dia akan ditarik, diangkat ke atas begitu, dan satu kesatuan komponen sistem ini tinggal di towing aja ke galangan yang terdekat untuk dilakukan perbaikan gitu. Nah, itulah perkembangannya dari first generation menjadi second generation ya. Dan di sini juga kapasitasnya itu juga sudah mulai naik. Jadi sepengetahuan saya untuk saat ini sudah termasuk diameter turbin yang paling besar itu sekarang masih 20 meter gitu. Beda kayak turbin angin tadi. Turbin angin kan bisa sampai didorong untuk 100 sampai 150 meter, itu sekarang sedang dikembangkan ya. Tapi kalau di turbin arus laut ini masih mentok di sini. Jadi ini banyak membuka peluang bagi teman-teman peneliti maupun dosen untuk riset bagaimana riset material dan konstruksi untuk turbin arus laut ini begitu Bapak Ibu. Dan ini statusnya, jadi dua-duanya sudah ready komersial ya, dengan kapasitas terpasangnya kalau ini ada 4 unit kali 1,5 MW, kalau ini 2 kali 1 MW, ada 2 unit seperti ini. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, ada konsep yang menarik juga. Jadi selama ini kalau kita jadi anak-anak ya, teman Bapak Ibu yang sudah punya anak ini, kan imajinasi anak-anak itu cukup bebas ya, cukup liar. Ternyata permainan yang kita lakukan waktu semasa kecil, layang-layang itu
itu menginspirasi para peneliti dan pengembang di dunia, Bapak Ibu. Mereka itu membuat semacam konsepnya semacam layang-layang. Jadi platformnya ini itu di belakang ini akan diletakkan turbin. Kalau di sini ya ini turbinnya begitu ya. Terus di ujungnya ini itu akan di mooring system dan dikaitkan di anchor di bawah di dasar laut begitu. Sehingga harapannya ketika arus ini itu datang, katakanlah dengan kecepatan 1 meter per second begitu, nanti tidal kite-nya ini itu dia akan beroperasi di bawah, dia itu meliuk-liuk gitu Bapak Ibu membentuk angka 8. Dari liukannya itu harapannya dia dapat mengakselerasi kecepatannya. Sehingga awalnya kecepatan arus itu hanya 1 meter per second, dengan meliuk-liuk itu harapannya bisa naik berkali-kali lipat. Sehingga kalau kita lihat di sini, kenapa kok diameternya lebih kecil turbinnya? Ini kan 4-12 meter ini wingspan-nya ya, sepanjang ini. Tapi kalau turbinnya kan lebih kecil lagi di sini. Tapi bisa mengenerate 1,2 MW begitu. Karena konsepnya tadi Bapak Ibu. Konsepnya itu arus yang awalnya itu tidak terlalu kencang, itu bisa ditingkatkan dengan cara tidal kite-nya ini meliuk-liuk di submersible di dalam air gitu. Tapi konsep semacam ini kalau di bidang kita di teknik kelautan juga jadi challenge tersendiri, karena semakin liar gerakannya maka akan dipertanyakan bagaimana mooring sistemnya dan juga anchoringnya apakah cukup kuat menahannya. Nanti kekuatannya, fatigue-nya itu butuh benar-benar diriset lebih dalam. Karena di sini dia memanfaatkan gaya percepatannya tersebut. Kemudian ada ini Bapak Ibu, enclosed tip atau efek Venturi. Jadi dia memanfaatkan percepatan arus yang ada di dalam lubang sini Bapak Ibu. Tapi sayangnya ketika saya buka website ini, ternyata teknologi ini sudah tidak dilanjutkan untuk dikembangkan oleh project. Karena kalau saya pelajari ini begini Bapak Ibu, pengembangan energi arus laut itu, atau kalau kita bikin riset terapan dan kemudian diterapkan di laut, itu biayanya akan sangat besar. Berbeda ketika kita coba riset tentang turbin angin gitu ya, diterapkan turbinnya di darat, itu tidak akan semahal di laut. Karena kalau kita ngomong di laut itu nanti kan kita butuh vessel khusus ya, special purpose vessel kayak gitu. Terus kita butuh melakukan apakah dia di pile ataukah dia terapung, anchoring, nah itu yang membuat agak mahal. Dan mungkin perusahaan ini pendanaannya kurang banyak sehingga nafasnya itu kurang panjang lah, nggak bisa sustain untuk mengevaluasi, untuk mengembangkan gitu. Tapi kalau saya lihat sebenarnya konsepnya cukup menarik. Jadi dia itu meletakkan generatornya itu di sekelilingnya ini Bapak Ibu, bukan di pusatnya. Kalau tadi itu kan dia mencoba seperti pembangkit listrik pada umumnya ya, porosnya di tengah, generatornya ada di tengah. Kalau di sini ini generatornya ada di sekelilingnya ini. Dan saya pernah lihat videonya, dia bisa bekerja Bapak Ibu, dia bisa berputar dan menghasilkan listrik. Kemudian, nah ini teknologi yang banyak dikembangkan di Indonesia, baik peneliti dari BRIN, ITS maupun dari kampus-kampus lain ya, banyak mengambil tipe yang vertikal ini, karena tipe yang vertikal ini Bapak Ibu, dia itu tidak terpengaruh dengan arah datangnya arus. Kalau tipe yang horizontal ini, dia sangat sensitif dengan arah datangnya arus. Sebagaimana yang kita tahu kan arus di lapangan itu kan tidak searah ya. Kalau di selat itu memang dominan, berganti arahnya dominan. Tapi kalau sudah tertabrak dengan batimetri yang ada di bawah, permukaan profil dari seabednya seperti apa, arus kan bisa berubah-ubah arahnya. Nah, tipe yang ini itu Bapak Ibu, tipe yang horizontal ini itu sangat sensitif. Sehingga dia itu harus benar-benar diarahkan tegak lurus dengan datangnya arus. Kita bisa mengatur yaw mekanismenya di bawah sini, dan kita bisa mengatur pitching mekanismenya di blade-nya sini. Sedangkan tipe yang ini Bapak Ibu, kenapa kok lebih banyak dikembangkan di Indonesia? Karena
kita nilai dia itu bisa bekerja dari arah datang arus manapun itu arah putarnya akan tetap sama. Kalau dia pakai hydrofoil itu dia selalu berputar ke arah leading edge begitu. Nah ini beberapa contoh pengembangannya, sebenarnya banyak lokasinya ya di Indonesia pun beberapa kali coba diterapkan. Ini saya ambil aja contoh misalkan HydroQuest, ini pakai turbin Darius yang lurus blade-nya, kapasitasnya 1 MW total install kapasitinya, tapi karena ini ada 4 unit kecil-kecil 250 kW. Sedangkan kalau yang ini helical ya, Korolov turbines. Nah itu dia spannya lebih panjang, diameternya 1 meter, spannya 2,5. Dan tipe-tipe ini kalau diterapkan di sistem terapung itu juga akan cocok, karena kalau kita lihat turbinnya nanti akan ada di bawah, terus ada poros ke atas, komponen-komponen lainnya itu tidak perlu sampai tercelup ke dalam air. Nah itu salah satu alasan yang lain kenapa kok para peneliti kita di Indonesia banyak mengembangkan ini, karena kita tidak perlu membuat komponen yang memang full tercelup dalam air gitu. Yang terakhir, ini cukup kreatif ya, ini memanfaatkan oscillating hydrofoil. Ini tuh seperti, kalau pernah dengar VIV ya, vortex induced vibration. Jadi dia itu prinsip kerjanya memanfaatkan vortex yang bentuk telah melewati oscillating hydrofoil ini. Jadi dia itu nanti gerakannya akan mengayun-ngayun kayak gitulah. Nah ini konsepnya yang terbaru cukup rumit sehingga TRL-nya itu dinilai masih di level 6 begitu Bapak Ibu. Nah kalau ditabelkan kurang lebih ini dari report yang ada di GRC ya 2022 dan 2024, dan di sini adalah teknologi developernya. Jadi sekali lagi kami tekankan Bapak Ibu, sebenarnya teknologi PLT arus laut ini semua negara itu sedang berlomba-lomba mencoba membuat teknologi yang baik. Ini dapat kita lihat developernya itu banyak sekali Bapak Ibu, karena teknologi PLT arus laut ini itu sangat set spesifik Bapak Ibu. Jadi kalau dia didesain di Eropa yang dimana kecepatan arusnya relatif tinggi, itu belum tentu bisa serta-merta diterapkan di Indonesia. Jadi kita harus berhati-hati. Nanti sumber energinya apa, pola pasang surutnya bagaimana, kecepatan arusnya seperti apa, itu kita harus cermati sebelum menerapkan teknologi begitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, cost-nya atau keekonomiannya seperti apa, ini cukup mahal ya Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya hal itu bisa direduksi kalau kita memasang unit semakin banyak di array atau di farming gitu. Kalau kita memasangnya cuma 1 unitnya, ya LCOE-nya cukup tinggi ini. Ini ada 2 ya, ada yang 1 untuk arus, yang biru muda ini untuk arus, yang biru tua ini untuk gelombang gitu. Tapi ketika kita kumulatif install capacity dalam megawattnya itu ditingkatkan, ini harapannya bisa banyak mereduce cost yang dikeluarkan gitu. Ini adalah energi cost versus deploy capacity-nya. Nah ini kalau kita tabelkan, jadi range-nya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau ini porsi capex dan opex-nya, kenapa kok capex-nya mahal gitu? Kalau kita lihat ini kan secara general capex-nya mahal ya Bapak Ibu ya. Ini isu dari semua renewables ya atau EBT. Memang capex itu lebih mahal daripada opex, karena kalau di EBT itu kan kita tidak butuh solar, tidak butuh bahan bakar ya, karena kan gratis dari alam, makanya opex-nya ini bisa rendah. Sedangkan kenapa kok capex-nya tinggi ya? Karena kita harus investasi di awal, apalagi di laut tadi seperti yang saya jelaskan ya, banyak kapal-kapal khusus kita harus sewa. Kalau nggak ada di Indonesia kan harus datangkan dari luar negeri kayak gitu juga. Nah ini range kapasitasnya, jadi kalau bisa kita pasangnya bisa kita sesuaikan apakah 1 unitnya besar atau kita pasang beberapa unit dengan nanti total kapasitasnya itu juga besar gitu, untuk menekan biaya ini.
Saya punya waktu berapa lagi, Bu Mutia? Maaf Pak, masih ada 20 menit lagi. Baik, izin saya lanjutkan Bapak Ibu. Ada 2 bagian lagi. Bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Nanti akan saya kerucutkan ke arus laut, energi laut dan khususnya arus laut ya Bapak Ibu ya. Untuk pengembangan EBT di dunia Bapak Ibu, setiap negara itu punya targetnya masing-masing. Jadi ini adalah grafik atau peta persebaran negara-negara di Asia dalam menetapkan nasional determine contribution-nya terhadap perubahan iklim, pemanfaatan energi terbarukan dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini ada angka-angka target bauran energi atau kalau di kita itu ada net zero emission ya. Kalau di Indonesia kan targetnya tahun 2060. Kalau yang di lain-lain itu kan ada 2050, 2030 dan sebagainya. Nah, kenapa kok hal ini berbeda-beda begitu Bapak Ibu? Karena target akhirnya itu akan sangat perlu disesuaikan dengan kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi, dan sebagainya lah. Sehingga Indonesia membuat target yang wajar, yang kiranya mampu, itu di tahun 2060 begitu. Apalagi ini sebagian besar wilayah Indonesia itu adalah laut. Kemudian hal itu sebenarnya dari pemerintah kita itu Bapak Ibu, dukungan terhadap EBT itu sudah sangat baik, sudah banyak aturan dan kebijakan yang coba menurunkan itu begitu. Jadi alurnya itu pemerintah kita itu sudah menetapkan kebijakan energi nasional. Nanti itu akan diturunkan menjadi RUKN atau Rencana Umum Ketenagaan Listrikan Nasional, dan hingga ke tataran yang lebih teknis hingga sampai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL. Nah, kalau Bapak Ibu pengen baca nanti sumbernya, kalau peraturan pemerintahnya ini nomor 14 tahun 2012 dan nomor 25 tahun 2021. Kalau kayaknya ini dan RUKN ini yang sudah dan Menteri SDM itu adalah di hal ini, Bang. Dan kemudian kalau di mappingkan, kalau pengen energi laut ini segera terwujud Bapak Ibu, harusnya dukungan pemerintah itu tidak hanya dari peraturan atau kebijakan, tapi dari berbagai kementerian itu juga harus ikut andil. Ini kalau kita coba mappingkan itu, kementerian kita di SDM, mereka sudah merencanakan ya PLTN dilakukan dan kuotanya berapa. Di lain sisi, di sisi pendanaan harusnya Menteri Keuangan juga memberikan insentif fiskal dan non fiskal kayak gitu, memberikan insentif fiskal baik fasilitas BPH, pajak dan sebagainya begitu. Ini Menteri BUMN, ini slide ini masih baru ya, saya ambilkan dari presentasinya EBTKI di tahun lalu, sekarang sudah jadi Danatara ya. Itu juga harus ada peran serta lah, paling nggak BUMN kita itu mendorong perusahaan-perusahaan listrik kita seperti PLN, Indonesia Power atau PJB untuk intens atau juga memperhatikan tentang bagaimana supaya energi laut ini segera dapat terimplementasikan gitu. Kementerian LH, masalah lingkungan, perizinan lingkungan hidup ya, terus nanti KKP, ini Pak Adi dari KKP biasanya mengenai izin ruang gitu. Nah, kalau berbagai kementerian itu bersinergi atau aware, ikut turut peduli lah untuk bagaimana energi laut ini bisa terwujud di Indonesia, itu akan sangat baik Bapak Ibu. Perlu peran dari berbagai pihak, sampai pemerintah daerah gitu. Karena potensi-potensi energi arus laut ini biasanya letaknya itu bukan di kota-kota, malah justru di daerah-daerah dan khususnya di daerah Indonesia Timur. Nah, sehingga dari sana Indonesia itu sebenarnya sudah bagus, sudah membuat roadmap transisi energi kita net zero emission itu dari berbagai sektor, termasuk di dalamnya renewable. Renewable ini adalah nanti energi laut masuknya dari sini Bapak Ibu. Cuman sayangnya Bapak Ibu, kalau kita lihat statusnya, energi laut ini potensinya cukup besar, 63 gigawatt seperti yang disampaikan Pak Adi tadi di depan ya. Tapi untuk saat ini install kapasitinya itu masih nol. Jadi kita itu kalau pengen segera ada, paling nggak ini ada nilainya lah. Kalau misalkan wind ini nilainya atau solar ini nilainya kecil,
tapi sudah ada nilainya, hijau-hijaunya nggak kelihatan, tapi karena perbandingannya dengan potensinya jauh gitu ya. Sedangkan kalau ini yang lain ini kelihatan hijau-hijaunya karena apalagi yang non renewable ini ya, itu sudah yang kita banyak gunakan begitu. Kalau yang renewable ini, yang energi laut yang masih nol inilah yang perlu kita dorong Bapak Ibu. Nah, untungnya alhamdulillah ya, beberapa tahun lalu itu RUPTL didorong untuk memasukkan energi laut, tapi belum tembus. Kami di ASLI juga berusaha untuk mendorong agar masuk ke RUPTL, Asosiasi Energi Laut Indonesia ya. Tapi alhamdulillah akhirnya kemarin masuk juga di RUPTL. RUPTL itu rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang turunannya nanti dikeluarkan oleh PLN Persero ini ya 2025-2034. Kalau Bapak Ibu buka dokumennya di bab 3 nomor poin 2.7 itu energi laut sudah ada Bapak Ibu. Jadi kalau energi laut sudah ada, maka ini sudah sangat dekat ke tahap implementasi begitu. Dan di sini sudah dicantumkan bahwa energi laut itu ada beberapa macam, itu tadi sesuai definisi saya ya. Ada tidal rise and fall, tidal current, wave, salinity, dan thermal gradient begitu. Nah, kemudian kalau kita baca lagi paragraf di bawahnya Bapak Ibu, bagaimana strateginya? Nah, di sini juga sudah bagus tertuliskan sesuai dengan narasi kami. Jadi kami di ASLI beberapa kali diajak diskusi oleh Dewan Energi Nasional ya, untuk mengarahkan menyusun RUPTL ini, dan alhamdulillah sepertinya saran-saran dari kami diikuti begitu, sehingga untuk pengembangan di Indonesia itu diharapkan kalau peta potensi kita udah punya peta potensi energi laut Indonesia, sekarang waktunya implementasi teknologinya. Nah, di sini diarahkan bahwa teknologi energi laut itu dikembangkan dari skala kecil terlebih dahulu supaya nanti itu, karena ini kan startnya kan masih bareng-bareng ya Pak Bu. Di dunia pun belum ada yang benar-benar komersial gitu ya, dan belum tentu juga spesifikasinya sesuai dengan di Indonesia. Jadi harapannya itu dengan kebijakan ini didorong perusahaan-perusahaan listrik kita seperti PLN, PJB maupun Indonesia Power itu, atau sekarang Nusantara Power ya PJB, itu turut mengembangkan teknologinya beserta kampus seperti ITS maupun dari pihak peneliti di BRIN gitu ya. Sehingga nanti teknologi yang kita terapkan ini yang dari skala kecil dulu itu, teknologinya itu memang teknologi yang disusun atau dirancang oleh Indonesia sendiri, orang-orang lokal sendiri begitu. Sehingga kita tidak selalu tergantungan teknologi itu dengan asing. Karena belum tentu teknologi itu yang dari asing itu sesuai ketika diterapkan di Indonesia begitu. Dan mungkin nanti yang akan segera diterapkan itu beberapa lokasi selat sudah di mapping. Di sini ada di Selat Larantuka, Selat Sapi, dan Selat Maluku. Karena beberapa selat ini itu yang kecepatan arusnya tinggi Bapak Ibu. Ini saya jelaskan di slide berikutnya ya. Kemudian dari berbagai kebijakan pemerintah tadi itu sudah sangat bagus diturunkan. Di salah satu BUMN kita di PLN itu punya program namanya diesel replacement program gitu Bapak Ibu. Dia di PLN itu sudah mencoba menurunkan arahan dari pemerintah ini menjadi hal yang lebih teknis begitu, dan tidal energi atau PLT arus laut itu sudah masuk di dalamnya. Terutama kita kan punya pulau kecil-kecil itu banyak di Indonesia Timur. Nah, selama ini sumber energinya itu masih pakai diesel PLTD yang bahan bakarnya itu harus dikirim, terus ya masih menyebabkan polusi, biayanya mahal dan lain sebagainya. Oleh karena itu di PLN itu ada program diesel replacement ini, salah satunya selain dari PV, manual hydro, biomass, didorong ada PLT arus laut. Gitu. Sebenarnya ini sudah sangat bagus lah, tinggal bagaimana pelaksanaannya nanti. Terakhir, Bapak Ibu, lalu sejauh mana upaya implementasi PLT arus laut di Indonesia begitu? Kira-kira apa saja yang sudah dilakukan dan dikembangkannya?
Jadi di Indonesia itu Bapak Ibu sudah pernah ada peta potensi energi laut yang dibuat oleh ASLI dan ISDM di tahun 2014. Kita sudah memetakan di mana lokasi-lokasinya dan berapa potensinya. Peta ini sejak tahun 2014 sampai sekarang tahun 2026 itu berkembang Bapak Ibu. Jadi potensi yang tertuliskan di sini ini bukan potensi final ya, karena kalau saya baca dari sumbernya ini itu yang dikumpulkan 2014 ke belakang gitu. Sedangkan kalau nanti diupdate peta ini harusnya jumlah potensi ini lebih besar daripada ini Bapak Ibu. Jadi untuk arus laut itu secara teoritikal sebesar 287.000 MW dan secara praktikalnya itu hanya 17.900 MW ya. Kenapa kok ada theoretical, technical hingga praktikal? Karena kan nanti ada batasan-batasan yang bisa diterapkan. Kalau teori ini ya masih terkandung di badan air laut, masih hidrokinetik itu. Kalau praktikal itu harapannya sudah terkonversi menjadi listrik. Nah, kalau kita lihat dari peta potensi energi laut itu kecil-kecil ada banyak, agak susah membaca. Ini coba kami plotting ulang. Ini adalah persebarannya Bapak Ibu. Jadi potensi energi arus laut kita itu cukup banyak dari mulai ujung Sumatera sampai Papua ya, dan kebanyakan tersebarnya memang di bawah sih, di daerah Bali, NTT, NTB ini. Tapi bukan berarti di daerah Maluku di sini tidak ada potensi ya. Ada, mungkin waktu itu belum terpetakan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi masih banyak membuka peluang bagi teman-teman di teknik kelautan ini untuk melakukan studi-studi potensi di berbagai titik-titik yang lain. Gitu. Ini sudah kami sertakan kecepatannya berapa dan kira-kira potensi yang dapat di harness itu berapa. Soalnya kan katakanlah di Selat Molo ini kecepatannya 1,8 meter per second. Nah, untuk potensi ini nanti tergantung area Bapak Ibu. Dengan kecepatan itu kira-kira berapa, dengan luasan area sekian, berapa turbin yang bisa diterapkan dan sebagainya, itu ada perhitungannya di peta potensi energi laut Indonesia. Nah, beberapa komersial project yang sudah coba masuk ke Indonesia itu ada di 3 lokasi ini Bapak Ibu. Yang pertama di Selat Sunda, yang kedua di Selat Larantuka, dan yang ketiga di Selat Maluku gitu. Yang pertama adalah Tidal Bridge, ini ada di Selat Larantuka. Kenapa kok Larantuka ini menarik dan menjadi rebutan perusahaan asing ya? Bahkan sejak tahun 2015 mereka sudah memulai planningnya. Dan kebetulan waktu itu tahun 2019 saya menjadi salah satu tim ahli yang mengevaluasi dokumen FS-nya mereka gitu. Kita berikan saran-saran apa yang harus diperbaiki supaya nanti ketika diimplementasikan itu tidak merugikan PLN maupun pemerintah kita gitu ya. Kita berikan saran-saran. Konsepnya sangat menarik, dia membuat tidal bridge, jadi jembatan yang menghubungkan Pulau Adonara dan Pulau ini ya di Selat Larantuka ini. Jadi konsepnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini ada Pulau Flores dan Pulau Adonara. Di tengah-tengahnya ini adalah konsentrasi energi laut yang tertinggi karena kan celahnya paling sempit di sini. Dan mereka mau membangun tidal bridge. Jadi di tengah-tengah ini adalah jembatan apung. Di kanan kirinya ini adalah fixed structure ya, fix jembatan terpancang lah. Nah, yang ini adalah mekanisme untuk, jadi dia bisa naik turun untuk mengakomodasi perubahan pasang surut yang terjadi ketika tidal bridge-nya itu naik turun. Gitu. Dan mereka berencana menggantung turbin-turbin itu di bawah sini, Bapak Ibu. Jadi ini konsep yang sangat menarik. Dia memanfaatkan teknologi ini tidak hanya sebagai pembangkit listrik, tapi juga untuk lalu lintas, untuk memajukan daerah sana ya, untuk menyambung antara Flores dan Adonara gitu. Ini statusnya dia 30 MW dan energi AEP-nya 80 GW, tapi ini perlu dicek lagi lah sesuai dengan masukan-masukan kami dari ITS. Soalnya ini terlalu confidence Bapak Ibu untuk nilai total sekian ini. Nah, kalau Bapak Ibu pengen lihat, ada di websitenya, ini sudah kami sertakan websitenya. Kemudian ada juga
SBS ini kalau kami telusuri ada websitenya juga. SBS ini berencana menerapkan di Maluku. Dia pakai sistem fixed platform ya, atau fixed structure begitu. Ada beberapa unit seperti ini, array, nanti akan disambungkan dengan kabel bawah laut, dan ada penyambungnya, trafo dan sebagainya di bawah, baru satu kabel disalurkan ke darat begitu. Nah, ini kerjasama dengan PLN infonya kalau kami lihat dari webnya, tapi beberapa info seperti capacity dan nilai proyeknya tidak disertakan, jadi kita tidak bisa menuliskan di sini. Dan ini katanya sudah dimulai juga tahun 2015 gitu. Kemudian ada juga yang mengusulkan di 2 lokasi, di Selat Sunda dan di Selat Tarantuka begitu. Selat Tarantuka ini favorit ya, menjadi incaran banyak orang karena kecepatan arusnya tinggi dan cocok untuk teknologi yang sudah dikembangkan di sana, di Eropa. Nah, ini juga sama, mereka tapi lebih baru di tahun 2022 kemarin mereka mulai menginisiasi set survei, feasibility study dan sebagainya begitu. Total kapasitasnya nanti dia mau buat kecil-kecil 200 kW per unit kali 10 begitu. Nah, kalau ini developernya Pertamina dengan Nova Innovation dari UK begitu. Masih ongoing. Nah, yang ingin saya sampaikan begini Bapak Ibu, yang banyak dikejar oleh perusahaan-perusahaan asing itu adalah daerah-daerah yang memiliki ini medium to high current velocity Bapak Ibu. Jadi itu pun sebenarnya kalau kita lihat atau kita buka lagi spek dari teknologinya itu harus berhati-hati Bapak Ibu. Yang dimaksud high velocity itu apakah sama dengan rated velocity yang didesain di Eropa begitu. Soalnya kalau kita lihat datanya ini, kalau di Indonesia medium to high velocity itu rentangnya itu average-nya ya 0,8, 0,6 atau 1,8 begitu. Max-nya sekian. Nah, kalau di Eropa bisa jadi average-nya itu bisa lebih dari 1 antara 1 sampai 2 meter per second. Nah, artinya apa? Kalau teknologi di Eropa itu dipasang di sini, bisa nggak? Bisa. Cuman di lokasi-lokasi yang tinggi ini ya. Cuman dia tidak akan bekerja optimal, Bapak Ibu. Karena keterjadian arus yang tinggi yang sesuai dengan spek mereka itu kan tidak selalu merta ada. Jadi probability-nya itu kecil kalau dibandingkan dengan kejadian rata-rata kecepatan arusnya begitu. Dan bahkan beberapa selat kita itu tergolong low current velocity begitu. Kecepatan rata-ratanya hanya berkisar 0,5 meter per second. Sehingga kita sebagai peneliti dan pengembang di Indonesia itu harus melihat apakah ada potensi-potensi jenis teknologi yang cocok diimplementasikan di lokasi kita gitu. Yang kecepatan arusnya itu rendah atau medium. Kalau high saya rasa hanya satu selat ini yang nilai kecepatan arusnya tinggi, tapi rata-rata itu adalah medium atau low current velocity. Sehingga kita bisa menjadi peluang bagi para peneliti dan pengembang di Indonesia untuk meneliti teknologi yang memang cocok untuk diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, kami di ITS, Bapak Ibu, juga berusaha mencoba mengembangkan teknologi-teknologi yang cocok di Indonesia seperti ini. Kita menggunakan, sebelah kiri ini adalah towing tank, ini setup eksperimen kami. Kemudian di kanan ini kami menggunakan CFD ya, modeling, untuk meneliti kira-kira ada peluang-peluang nggak mendapatkan satu teknologi atau satu inovasi yang bisa membuat turbin itu bekerja di kecepatan arus yang rendah gitu. Ini beberapa link publikasinya ada di sini. Dan nanti ketika diaplikasikan itu bisa juga kami menyoroti ini Bapak Ibu. Kita kan punya banyak jaket platform yang mau di-dekom ya, sekitar 300-an jaket platform itu akan di-dekom dalam beberapa tahun ke depan. Nah, itu kami di ITS juga mengembangkan teknologi bagaimana kalau pembangkit listrik tenaga arus laut ini di-embeddedkan dengan jaket-jaket yang mau di-dekom itu. Jadi daripada di-removal dari laut, mungkin bisa jadi dikembangkan, strukturnya dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga arus laut ini, sehingga kita bisa mengurangi cost untuk pengembangan strukturnya kayak gitu. Nah, ini sudah kami lakukan penelitian-penelitiannya dan publikasinya, bagaimana menerapkan di jaket-jaket platform yang ada. Dan kita perlu memilih teknologi yang cocok Bapak Ibu.
untuk kecepatan arus rendah harusnya itu teknologi yang memanfaatkan gaya drag seperti ini, Savonius turbine, itu yang lebih tepat. Jadi banyak riset kami di kelautan itu dikembangkan di arah ke sini gitu. Contohnya ini menggunakan turbin Savonius dan memanfaatkan deflektor di bawahnya ya, sehingga dari sana kita bisa lihat Bapak Ibu, ini contoh hasil modeling kami ya. Kalau kita terapkan deflektor yang kiri tanpa deflektor, yang kanan dengan deflektor, maka kita bisa memodifikasi arus tersebut untuk mengarahkan ke arah advancing blade-nya, sehingga bisa menambah momen yang dihasilkan, yang ujung-ujungnya bisa menaikkan efisiensi atau daya dari turbin tersebut, Bapak Ibu. Dan ke depan, karena tidak bisa dipasang hanya satu, Bapak Ibu, kita perlu studi-studi mengenai sistem array. Ini salah satu setup eksperimen kami di towing tank di ITS ya. Kami meneliti interaksi antara turbin ini. Yang menarik adalah gini Bapak Ibu, ketika kita memasang dua teknologi secara bersamaan, ternyata dengan pengaturan jarak tertentu antar turbin ini, itu bisa meningkatkan. Jadi kalau jaraknya nggak tepat, itu bisa menurunkan performanya. Tapi ketika kita memilih jarak yang tepat, itu justru bisa memperkuat aliran yang ada di dalam ini Bapak Ibu. Hal itu sudah kami buktikan secara numerik juga, kami pelajari efeknya bagaimana, termasuk nanti jarak longitudinal dan lateralnya ini juga akan berpengaruh Bapak Ibu. Jadi kalau kita melakukan farming itu kita butuh analisis kira-kira penempatannya itu jaraknya berapa, baik secara lateral dan longitudinal. Terakhir, mungkin sebelum sesi tanya jawab, selain riset-riset yang sifatnya terapan Bapak Ibu, riset-riset fundamental terkait energi arus laut ini juga tetap perlu dilakukan. Contohnya ini Bapak Ibu, karena nanti ketika teknologi itu diimplementasikan, masalah-masalah yang muncul itu akan tetap ada. Contohnya kayak ini, marine fouling atau biofouling ini. Dan untuk mengatasi masalah-masalah itu, kita sebagai dosen dan peneliti di kampus itu juga melakukan joint research ya. Contohnya ini dengan Saga University, waktu tahun 2024 itu saya ada presentasi menjadi yang researcher di sana. Saya presentasikan kalau di Indonesia itu ada masalah, karena kan perairan kita itu relatif lebih hangat daripada di Eropa. Nah, lingkungan yang lebih hangat ini akan menyebabkan pertumbuhan marine fouling atau biofouling itu semakin besar. Nah, ketika pertumbuhan ini semakin besar, itu akan berdampak pada efisiensi dari si turbinnya ini sendiri atau PLT arus lautnya itu sendiri, sehingga hal ini menarik untuk diteliti. Setelah saya presentasi di tahun 2024 itu, di tahun 2025 pihak sana tertarik untuk melakukan joint collaboration. Akhirnya di tahun 2025 saya diundang sebagai keynote speaker, dan insya Allah nanti di tahun 2026 bulan depan kita akan pergi ke Saga untuk melakukan eksperimen di sana, karena di sana itu ada alat Bapak Ibu yang bisa digunakan untuk